ya, Kak. Oke, ini aku mau mereview naskah tentang yang judulnya waktu terakhirku karya Kak Remind, Remind ya, Remind underscore. Nah, ini jadi yang ini bab satunya ya. Aku langsung baca bab satu, gak baca grupnya. Jadi di sini ada ini ya, kata-kata Sebi adalah seorang remaja biasa yang saat ini usianya 17 tahun dan merupakan siswa kelas 12. Nah, ini ya, ini menurut aku yang baris ini sampai baris ini itu kan dia lebih ke tel gitu ya. Padahal kalau kita baca tadi kan waktu terakhirku ya, terus kalau dilihat dari judulnya kayaknya ini genrenya angis ya. Kalau genre angis tuh kayaknya lebih bagus kalau karakterisasinya itu ditulis dengan menggunakan teknik show. Jadi teknik show itu adalah teknik di mana kita menunjukkan menunjukkan adegan gitu ya, adegan yang eh, bisa dibaca oleh pembaca. Jadi pembaca itu akan mengetahui gambaran cerita itu dari adegan yang kita sajikan gitu. Jadi bukan kita ngasih tahu secara mentah-mentah gitu ya. Jadi misalkan kalau ada kayak gini ya, Shelby remaja kelas 12, ya kita bikin aja gitu adegan dia lagi ada di kelas. Kan dia jadi pembaca sudah tahu ya. Oh, kalau ada di kelas berarti dia masih remaja gitu ya. Kelas mungkin nanti ditulis di apa namanya dia ngeliatin papan papan di depan kelasnya gitu ya ada tulisannya kelas 12 atau kayak gitu terus habis itu ketemu sama teman masa kecilnya ya gila di situ ditulis di sini di anu apa namanya lebih di kayak tel gitu ya daripada show jadi gila anak yatim piatu kayak gini 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 gitu ya ini mungkin bisa dipakai buat adegan gitu ya percakapan Gilang gitu gimana apa namanya atau si Sebi itu eh, kayak membatin gitu ya, apa namanya berkata dalam hati tentang Gilang gitu kayak gimana gitu ya. Lebih banyak di show-nya lah ya kalau genre Angis itu karena genre Angis itu kan genre yang memainkan perasaan pembaca ya tujuannya. Jadi kalau kita pakai lebih banyak tel itu nggak nyampe gitu loh, nggak nyampe pesannya ya di rasa sedihnya itu kurang nyampe ke pembaca gitu. Ini menurut aku. Terus habis itu di sini, nah ini tel semua ya. Jadi di sini dia bilang kalau Sebi itu punya riwayat penyakit, terus dia punya sahabat namanya Gilang gitu kan. Terus habis itu ini ya absensi. Nah di sini ada tidak konsistennya POV ya. Kalau di atas kita lihat POV-nya itu adalah orang tiga serba tahu. Orang ketiga serba tahu. Di sini ada dia pakai POV satu ya sejak kelas 10 sampai kelas 11 sungguh banyak absensiku dengan keterangan sakit entahlah sudah berapa kali aku keluar masuk rumah sakit menghabiskan uangku. Nah, sini POV-nya tidak konsisten gitu ya. Boleh kita itu berganti-ganti POV, tapi kalau bisa ganti POV-nya itu di chapter yang berbeda gitu. Jadi misalnya satu chapter ya kita konsisten pakai satu POV aja gitu. Nanti kalau ganti chapter boleh pakai POV yang beda gitu. Jadi misalkan mau menggabungkan antara orang tiga serba tahu sama POV satu gitu ya. Tapi itu nggak kayak gini ya. Ini apa namanya? Jadinya pembacanya nanti bingung. Ini sebenarnya mau pakai POV satu apa POV tiga gitu ya. Jadi kalau bisa dipisah gitu ya. Jadi misalkan chapter satu itu aku pernah baca ya novel judulnya siapa apa ya karya Kak Kincir Mainan aku lupa judulnya apa dia pakai mengkombinasikan antara POV 3 dengan POV satu jadi ada yang POV satu itu untuk tokoh A gitu jadi ada tokoh A dia itu memang orangnya bacot gitu ya lucu nah dia pakai POV satu karena mungkin untuk membawa suasana orang-orang itu jadi lebih apa namanya lebih tahu perasaannya si karakter A ini. Kemudian si untuk karakter B itu dia pakai POV 3 supaya kelihatan lebih misterius. Mungkin kayak gitu ya. Kalau kesannya waktu aku baca ceritanya itu kayak gitu. Jadi boleh kita pakai dua POV tapi harus dipisahkan dari dua chapter yang berbeda. Jadi chapter satu atau nanti bisa juga nggak per chapter ya, tapi tanda bintang itu loh dipisahkan dengan adegan yang berbeda. Jadi adegan ini, adegan yang waktu si tokohnya ini dia pakai PO1. Oke, setelah itu dipisah pakai tanda yang apa pemutus adegan itu ya, yang bintang 3 atau apa itu. Nanti selanjutnya itu
ganti tokoh, misalnya pakai ke tokoh ini dia pakai POV yang beda itu nggak apa-apa. Tapi kalau yang di sini karena masih satu adegan itu jadinya POV-nya aku merasa kalau tidak konsisten gitu ya. Terus kita baca ya di sini ya, Sebi melamun gitu kan, Gilang mengikuti kenapa ngapain melamun di sini? Gilang ternyata mengikuti Sebi ke taman belakang samping sekolah gitu ya. Terus aku nggak apa-apa kok lang, terus Sebi pada Gilang, ayolah gak perlu bohong mas. Sebi menunduk sedih. Ini sebenarnya dia bagus ya, apa namanya gaya bahasanya itu menarik. Cuman ya itu tadi yang di awal-awal itu yang stylenya itu nggak usah gitu loh. Jadi biarkan pembaca itu menikmati cerita itu eh, dari jalan ceritanya. Jadi nggak jangan terlalu banyak pakai tel tuh. Kemudian di sini entahlah sampai kapan aku harus keluar masuk rumah sakit gitu ya. Ucapan Sebi ternyata didengar oleh seorang siswa yang melintas depan taman tersebut. Nah, ini ya. Kan di sini sudah ada kata ucap, terus di sini ada kata ucap lagi. Ini sebaiknya gitu ya, jangan menggunakan kata-kata yang sama dalam satu paragraf atau paragraf yang berdekatan. Karena kalau nanti kita apa namanya menggunakan kata yang sama itu pembaca bisa merasa nanti dikira kita kosakatanya minim gitu ya. Jadi kan di sini ada ucap. Ini diganti aja perkataan atau apa gitu ya, atau dialog gitu ya. Dialog Sepi eh, adalah banyak teman-teman bisa cari sinonim-sinonim kata itu di aplikasi Thesaurus ya, bisa di-download di Play Store. Nanti kalau apa namanya memikir kata-kata yang ini sinonimnya apa itu bisa dilihat di situ. Terus habis itu ya sakit apa yang sakit? Tanyanya mendekat pada Sebi dan Gilang. Farhan, ucap Sebi mendekat pada Gilang. Dia bingung apa yang harus dia katakan pada Farhan. Oke, next. Nah ini. Farhan adalah cowok yang selalu diidam-idamkan eh, pada cewek banyak cewek maksudnya kali ya, banyak cewek di sekolah. Padahal Farhan terkenal dengan sifatnya yang cuek dan dingin. Tak heran jika para cewek menyidangkan dia karena ketampanan yang Farhan miliki. Nah ini ya, ini harusnya karakteristiknya Farhan ini bisa dipakai show gitu loh. Jadi misalkan pas Farhan jalan gitu terus habis itu banyak cewek-cewek yang ih gantengnya gitu kan. Itu lebih kelihatan gitu loh ya daripada kita itu pakai tel gitu. Kalau untuk karakterisasi menurut aku penokohan kita mau bangun karakter tokoh gitu ya, mau memperlihatkan development karakter tokoh itu lebih baik pakai show daripada pakai tel. Kemudian di sini ada ini apa namanya si Farhannya kan tanya siapa yang sakit karena dia tadi dengar terus dia tanya dia kepo gitu ya ini kan tidak konsisten ya karena di paragraf ini katanya dia Farhan itu sifatnya cuek dan dingin gitu ya tapi di sini kok dia malah kepo sama urusan orang itu nggak konsisten menurut aku jadi mungkin coba dipakai adegan lain gitu ya yang gimana Farhan itu bisa tahu kalau si Sebi itu sakit misalnya apa dia lihat Sebi jatuhin obatnya atau lihat apa namanya hasil pemeriksaannya Sebi gitu ya pokoknya yang nggak apa namanya nggak yang dia kepo gitu tapi dia tahunya secara tidak sengaja gitu. Kayaknya menurut aku lebih bagus kalau adegannya kayak gitu supaya konsisten antara sifat cueknya gitu loh dengan eh, apa namanya bagaimana dia itu mengetahui kalau Sebi itu sakit. Kalau di sini dia apa namanya dengar terus habis itu tiba-tiba pengen tahu gitu ya, tiba-tiba kepo itu rasanya gak cocok gitu, gak konsisten sama paragraf kalau dia tuh cuek dan dingin. Kalau ada orang cuek dan dingin dengar orang sakit kan bukan urusan gue gitu kayaknya ya. Kalau apa namanya biasanya kan kalau karakternya orang yang cuek dan dingin kan kayak gitu. Terus habis itu di sini, nah ini habis dia tanya siapa yang sakit, langsung mau tak mau Sebi dan Gilang tuh menceritakan tentang Sebi dan penyakitnya. Ini menurut aku kurang logis ya, karena nggak semudah itu kan kalau kita itu menceritakan hal-hal besar sama orang yang nggak terlalu dekat gitu ya. Kan di sini mungkin ceritanya si Farhan ini, atau kalau misalkan si Farhan ini dibuat deket dulu sama Sebi baru Sebi cerita gitu ya. Kalau tiba-tiba dia asal lewat terus denger terus habis itu Sebi cerita gitu ya. Kalau Farhan, kalau si siapa namanya si dia itu sakit itu menurut aku nggak masuk akal ya kurang logis lah ya sebagai alurnya kalau kayak gitu mungkin eh, kalau ya itu tadi bisa dipakai kalau adegan itu pura-pura kayak nggak sengaja gitu loh kalau yang Sebinya tiba-tiba harus cerita itu ya apa namanya ya gimana ya kan mereka belum deket gitu ya kalau mau cerita cerita-cerita yang kayak rahasia, kayak orang punya penyakit, itu kan
sesuatu hal yang dalam ranah privasi banget ya. Jadi kalau kita tiba-tiba cerita ke orang yang baru kenal atau nggak deket itu menurut aku kurang logis. Nah ini ya, kemudian sejak saat itu jika Gilang sibuk dengan kegiatannya karena Gilang ketua OSIS, maka Farhan siap menjaga Sebi. Nah, ini di sekolah Farhan ini terlalu banyak telnya ya. Jadi menurut aku lebih baik kalau itu digambarkan gitu ya. Jadi Farhan punya tiga sahabat itu digambarkan gitu ya dari adegannya Farhan lagi ngobrol sama tiga sahabatnya lagi bercanda itu kelihatan gitu ya daripada cuma diceritain aja gitu ya. Nah, ini ya aku menyampaikan. Jadi kalau mau memainkan emosi pembaca lebih baik kita gunakan show apalagi ini genrenya Angis ya. Nih Farhan punya tiga sahabat gitu. Mereka telah lama bersahabat dan Sebi ikut masuk di dalamnya bersama teman-teman Farhan. Nah, ini bisa digambarkan ya. Jadi digambarkan dalam bentuk adegan Farhan lagi bercanda, terus Sebi ikutan gitu. Terus kalau karakternya Sebi nggak terlihat di sini ya. Kalau dia tiba-tiba ikut sama Farhannya, apakah dia itu apa namanya orangnya introvert, apakah dia ekstrovert? Kalau dia tiba-tiba dikenalin sama teman-temannya Farhan itu reaksinya seperti apa? Itu kan nggak kelihatan. Itu sayang banget gitu ya kalau nggak diperlihatkan. Jadi karakternya tidak terlihat gitu ya. Kemudian ini Farhan menjaga dan melindungi Feby. Perhatian ini bisa dibuat satu adegan sendiri ini ya, tel ini ya. Kemudian yang di sini begitu juga dengan Farhan yang setiap hari berjumpa dengan Sebi mampu membawa dirinya dulu lah ini bisa dibikin adegan gitu loh sayang ya kalau cuma detail aja gitu. Kemudian nah ini Farhan dan Sebi sangat dekat membuat teman-teman sekolahnya mengira mereka berdua pacaran. Nah ini bisa dibikin adegan ini dibikin adegan misalnya ada cewek gitu mereka jangan-jangan pacaran ya kok deket banget gitu kan itu lebih kerasa gitu ya feelnya daripada cuman detail aja gitu. Terus untuk pertama kalinya Gilang harus meninggalkan Sebi kemana Gilang? Gilang harus mengikuti seminar di Jogja selama 3 hari penuh. Lalu bagaimana dengan Sebi? Siapa yang menjaganya? Sebi sudah memiliki banyak teman seperti Farhan dan teman-temannya yang meski begitu Sebi tetap merasa kesepian tanpa Gilang di harinya. Nah ini ya, pace-nya tuh cepet banget ya menurut aku. Jadi dalam satu bab itu ada banyak sekali informasi, ada banyak sekali adegan mulai dari Sebi yang tadi apa namanya ketahuan sama Farhan, terus akhirnya saya lebih dekat sama Farhan, terus akhirnya si Gilang ninggalin Farhan itu ada banyak sekali adegan gitu dalam satu chapter itu harusnya ini bisa dipecah-pecah bisa sampai 10 chapter kalau aku yang nulis gitu ya. Karena apa namanya kalau pace-nya terlalu cepat itu ya itu tadi feel-nya jadi gak kerasa gitu loh. Jadi eh, kedekatan emosionalnya antara Farhan dengan Sebi dengan apa namanya Gilang dengan Sebi itu gak kerasa gitu ya karena kita cuma diceritain aja gitu ya kurang didetailkan lagi gitu loh per adegannya itu menurut aku. Nah ini aku mau sesuatu Bi ucap Gilang memulai pembicaraan saat duduk di teras rumah. Sebi sepulang sekolah iya ngomong aja lang langsung to the point aja jawab Sebi yang bersiap mendengarkan ucapan Galang yang akan terlontarkan. Aku mau pergi ke seminar di Jogja selama 3 hari. Jujur rasanya nggak enak kalau ninggalin kamu meski 1 detik sekalipun. Jelas Gilang sambil memegang tangan Sebi yang sangat dingin. Urusan sih ya. Udah nggak apa-apa kamu pergi aja lang. Penting loh, lagi pula Farhan dan teman kita yang lain masih bisa jagain aku. Aku menenangkan. Nah ini ya dia nggak konsisten lagi dia di sini pakai apa namanya pakai POV 1 ya, padahal di atas pakai POV 3. Aku menenangkan Gila yang khawatir dengan kondisi Sebi jika nanti ditinggal lah ini siapa ya? Yang menenangkan ini Farhan apa Sebi gitu ya? Kayaknya Farhan ya. Ya kamu mau kan anterin aku ke bandara? Tanya Gilang berharap. Nah ini dialog tagnya ya keliru ya teman-teman. Jadi setelah tanda tanya itu nggak perlu koma ya, langsung tanda petik di sini. Terus habis itu kapan kamu perginya Lang? Aku pasti siap mengantar kamu ucap Sebi dengan nada serius sambil menatap mata Gilang sahabatnya. Aku pergi besok Bi. Ini juga mendadak baru tahu tadi dikasih tahu. Nah, ini baru tadi dikasih tahu ya. Oke. Mendadak baru tadi dikasih tahu. Aku berangkat agak sorean. Jelas Gilang. Kemudian Sabi pun mengangguk setuju tanda bahwa ia akan menemani Gilang sampai bandara. Dikarenakan hari sudah mulai gelap, Gilang pun memutuskan untuk pulang ke rumahnya yang tidak jauh dari sana hanya sekitar 4 kilometer saja dari rumah Serbi. 4 kilometer itu jauh loh ya kalau menurut aku.
Kalau jalan kaki lumayan. Ya, mungkin kalau nggak terlalu jauh, itu ukurannya bisa 500 gitu ya. 500-300 meter itu nggak terlalu jauh. Kalau 4 kilo, ya lumayan ya dari sini ke kantorku kayaknya 4 kilo. 10 menit ya karena naik sepeda motor. Esok harinya, Gilang sudah menyiapkan segala sesuatu yang harus dibawa olehnya ke Yogyakarta. Bukan karena Sebi saja yang akan mengantar Gilang, ada Farhan, Raffi, dan Andika, sedangkan Hidayat berhalangan hadir karena harus mengantarkan mamanya pergi ke kondangan sepupunya. Ya, selama di perjalanan menuju bandara, Sebi hanya sibuk mengoceh dan mengingatkan Gilang tentang ibadah, sikap, dan kesehatan. Mereka naik dalam satu mobil milik Farhan. Lah ini kelihatan ya, kalau detail gini kan kelihatan. Jadi si Sebi itu kelihatan ininya apa namanya perhatiannya, care-nya sama si Gilang itu kelihatan karena dia banyak ngoceh gitu ya. Nah, kalau sampai sana jangan lupa sholat dan ngaji, makan jangan lupa lah, jaga attitude di sana. Ini kalau D-nya harusnya dipisah ya karena ini partikel. Di Ocha sama Sebi yang menggunakan suasana Ocha Sebi yang menghidupkan suasana dalam mobil yang semula hening tidak bersuara. Iya, nggak akan lupa Bi, jawab bilang. Barang kamu udah ke bawah semua kan, Lang? Ini harusnya koma ya sebelum kata Lang itu karena panggilan. Kurangi makan minyak. Oh iya. Ya harusnya koma ya setelah kata oh ya. Oh iya, jangan lupa bawa oleh-oleh ya, Lang. Ya, koma Lang gitu ya. Jadi kita belajar tentang titik koma ya. Lanjut Sebi sambil terkekeh saat melihat mimik wajah Gilang berubah ketika ia menyebut oleh-oleh. Nah, nah tuh pasti ujungnya oleh-oleh. Gerutu Gilang. Ya nggak apa-apa dong, Lang. Wajib bawa oleh-oleh untuk kita. Ya nggak, Han? Gitu kan. Jadi kalau kita apa ada intonasinya ya, ya nggak apa-apa dong. Itu kan ada jeda. Jadi ada komanya harusnya. Ya nggak apa-apa dong, Lang. Koma ya, dong, Lang. Wajib bawa oleh-oleh untuk kita, koma, ya enggak Han, ya enggak koma Han. Jadi ada jeda-jedanya itu harus ada komanya ya teman-teman. Itu kita bisa tahunya kalau kita baca ya. Jadi dibaca lagi nanti kita bisa tahu titik komanya kita harus di mana. Jadi sampai mana ya? Ini ya. Ucap Andika yang mendukung ucapanku sambil adu jotos dengan Raffi. Yoi dong bawain lang yang banyak ya. Canda Farha dengan ada sedikit ketawa kecil. Aku bawain oleh-olehnya sebelah aja ya, Lang. Ya, Lang gitu ya. Terus saya sambil mengacungkan tangan ke atas. Kalau untuk kamu jangan sebelah ya, yang manis saja. Kalau sebelah itu nggak pedas, nggak baik buat kesehatan kamu. Tolak Gilang yang berasa membuat bibirku menaut ke bawah. Ih, Gilang, aku tuh baik-baik aja. Saya memelototi mata Gilang. Nah, ini ya, kalau di sini bibirku ini POV 1, di sini balik lagi POV 3 gitu ya. Jadi kurang konsisten di sini ya. Kemudian yang di bawahnya udah sampai nih jangan ribut dong. Elak Gilang yang langsung keluar mengambil barang di bagasi. Setelah semua barang Gilang dikeluarkan, kami pun berbondong-bondong memasuki bandara. Pesawat Gilang yang Gilang tumpangi berangkat pukul 16:05. Sekarang sedang menunjukkan 15:50. Eh, eh. Ini ya teman-teman ya, kalau kita naik pesawat, ini aku baru sadar, kalau naik pesawat itu boardingnya itu minimal 1 jam. Ya, jadi kalau ini terlalu mepet ya, 15:50, 15 menit lagi, itu kayaknya nggak mungkin. Udah nggak boleh masuk, kan belum boarding. Boardingnya doang itu 1 jam. Ini nanti, anu ya, apa namanya, kita perlu riset ya. Jadi kalau kita mau, apa namanya, membuat cerita itu kita perlu riset dulu untuk kejadian-kejadian itu ya. Nah ini, Han, jagain Sebi baik-baik ya. Tolong lebih perhatian dia. Semua aku titip Sebi ke kalian. Jangan sampai aku di sana. Nah, jangan sampai selama aku di sana, koma gitu ya. Ini titik komanya yang kurang ya. Jangan, jangan sampai selama aku di sana, koma, aku dengar kalau Sebi jatuh sakit. Tegaskan sambil melihat Sebi. Ya, pasti kita jagain kok, koma, lang gitu ya. Jafarhan dan angkukan teman-teman lainnya. Ya udah. Waktu mepet banget. Aku berangkat dulu ya. Sebi dan lainnya jaga dari sini. Jangan sampai kangen aku. Jawab Gilang yang terkecil. Siapa yang bakal kangen, Lang? Aku sih enggak, kata Farhan. Kalau udah sampai kabarin ya, ya Lang. Ingat pesan aku tadi. Gilang terkekeh kecil. Siapa yang bakal ini?
Ini ya. Gilang hanya membalas dengan anggukan dan mengelus sebentar kepala Sebiang dan perlahan sambil menoleh ke belakang Gilang melambaikan tangannya. Gilang pun mulai menjauh dan memasuki pesawat dengan hitungan detik setelah dia masuk. Pesawat pun lepas landas. Ini nggak mungkin ya teman-teman ya. Tadi ya yang aku sampaikan kalau pesawat itu ada ini boardingnya. Jadi ya waktu waktu boarding itu minimal 1 jam. Jadi kalau apa namanya telat itu udah nggak boleh masuk gitu ya. Walaupun masih ada waktu beberapa menit itu sudah nggak boleh masuk biasanya kayak gitu. Oke, ini ya. Sarannya dari aku dari setelah baca ini, jadi lebih banyak gunakan show jika ingin memainkan perasaan pembaca, terutama untuk genre-genre anais, genre-genre yang sedih kayak gini, itu kita harus pakai banyak show karena kita maunya kan pembaca kan nyampe ya perasaannya karakter tuh nyampe ke pembaca dan itu harusnya itu memang pakai show. Kalau pakai tell itu hanya ngasih tahu kalau ini kayak gini kayak gini kayak gini itu nanti nggak masuk gitu ya di perasaannya pembaca. Terus habis itu di situ pace-nya jangan terlalu cepat ya. Jadi satu chapter fokus ke satu adegan aja. Kalau ini tadi dengan sebegitu banyak informasi di chapter ini tadi, kalau aku yang dulu bisa sampai 5 chapter kali ya. Terus habis itu apalagi ya? Tadi ya titik komanya sebenarnya ada tadi kan aku kelewat ya. Jadi ada titik koma yang masih perlu dibaca lagi. Jadi sambil apa namanya? Setelah nulis dibaca kalau misalkan ada perlu jeda ya kita kasih koma. Terus nah, tentang riset ya. Jadi kita penting banget buat riset. Kalau misalkan kayak itu naik naik pesawat itu ada boardingnya minimal 1 jam itu teman-teman harus cari tahu dulu gitu ya. Jadi kalau memang teman-teman nggak pernah naik pesawat, cobalah cari info ke orang yang pernah naik pesawat gitu ya. Karena kalau nggak nanti ya itu jadinya aneh gitu ya. Jadi nggak logis. Memang kayaknya ada sih ya apa namanya boarding online itu adikku dulu pernah gitu ya dia hampir ketinggalan pesawat akhirnya dia pakai boarding online gitu tapi aku kurang tahu sih kurang paham tapi rata-rata kalau penerbangan domestik gitu ya dan mancanegara juga rata-rata boardingnya tuh 1 jam karena kita kan nggak langsung kayak bis gitu, di depan bis terus kita langsung masuk gitu kan jadi kalau kita naik pesawat apalagi kalau bawa koper gitu ya 3 hari kan biasanya bawa barang agak banyak ya bajunya nah itu kan pastinya kan boarding dulu itu kita masuk terus habis itu kopernya ditimbang gitu kalau lebih dari 20 kilo kan harus bayar dan lain sebagainya jadi terus ini ya jadi panjang gitu prosesnya untuk masuk itu nggak mungkin 15 menit itu langsung masuk langsung langsung masuk langsung berangkat itu nggak mungkin ini Kak Rimi ini hari ini belum datang ya oke segitu aja ya dinyalakan aja Kak Sagaf mic-nya Iya, Kak. ya Kak Sagaf udah pernah nulis cerita apa Kak judulnya Kak Hehe, baru baru nyoba mikir ide cerita, Kak. oh baru mau Baru nyoba sampai mikir. premis. Oh, oke Iya, oke. Oh ya, kakak udah nonton videoku sampai sampai mana? Sah? Video yang aku kirim di Telegram sudah ditonton? Eh, belum, Kak. belum ya. Nanti ditonton ya kak ya. Di situ ada ini apa namanya lengkap ya materinya. Nanti aku tambahin lagi setiap kali apa namanya setiap 1 minggu gitu. Aku tambah materi. Nanti kita konsultasi di sini gitu ya kak ya. Oh, iya, Kak. Mm-mm. Ini kurang 10 menit lagi ya karena ini aku pakai apa namanya yang gratis gitu. Jadi cuma 40 menit kita buat konsultasinya. Kakak mau ada yang mau ditanyakan? Hmm, kalau mau minta saran atau apa gitu, kemana, Kak, tadi? Di grup aja di channel tadi bisa ditulis kakak bisa nulis aja di misalkan di salah satu yang sudah aku post gitu ya di postingnya itu kakak komen aja di situ. Nanti aku baca. Oh, iya, Kak. Mm-mm. Oke, udah itu aja. Gak ada pertanyaan lainnya? Iya, Kak. Enggak. Belum ya. Oke. eh Karena sudah selesai materinya, kita akhiri lebih cepat, nggak apa-apa ya, Kak ya? Iya, Halo? Kak. Oh ya, Kakak sudah punya akun Wattpad? Sudah, Kak. Oh, sudah ya.
Sudah mulai nulis cerita belum? Belum posting cerita? Belum, Kak. Belum ya, oke. Masih, berarti masih mikir-mikir ininya ya, premis ceritanya apa gitu ya. Sampai sampai outline sih, Kak. Oh, sudah sampai outline. Tapi belum mulai nulis Iya, ceritanya belum? Belum ditulis. belum. Oh, iya ya, oke. Nanti minggu depan ya, kalau apa namanya, misalkan mau konsultasi tentang premis gitu, tentang ini bisa ya. Kakak nanti yang kakak aja yang share screen gitu ya. Halo? Oh, iya, Kak. Oke. Iya, Kak. Ya, oke. Eh, karena waktunya udah mau habis, kita akhiri lebih cepat. Nanti konsultasinya bisa lewat channel ya, Kak ya. Lewat Telegram. Iya, Kak. Oke, sampai Iya, ketemu lagi, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi iya, wabarakatuh. Kak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Sama-sama.